Selamat siang semua teman-teman. Selamat siang. Iya, selamat siang. Baik, sekarang saya akan mempresentasikan jurnal yang saya kaji. Jurnal Pengaruh Model Pembelajaran SI3R terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa SMP pada materi pola bilangan oleh Soraya Rosmayadi dan Rika Wahyuni. Yang saya jelaskan yaitu pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan dan kesimpulan. Bagi yang pertama itu pendahuluan. Matematika merupakan disiplin ilmu yang mempunyai sifat khas. Kekhasan itu berkenan dengan ide-ide atau konsep-konsep abstrak yang tersusun secara hierarkis. Mata pelajaran matematika perlu diberikan pada semua peserta didik, mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan logis, analitis, sistematis, kritis, inovatif, dan kreatif, serta kemampuan bekerja sama. Yang kedua, komunikasi matematis, yaitu kemampuan untuk mengekspresikan ide-ide matematika secara koheren pada teman, guru, dan lainnya. Melalui bahasa lisan, tulisan, dengan adanya komunikasi matematis, guru dapat lebih memahami kemampuan siswa dalam menginterpretasikan dan mengekspresikan pemahamannya tentang konsep yang mereka pelajari. Yang ketiga, melalui pembelajaran matematika, siswa diharapkan dapat mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah oleh Suliswa Rusmayadi dan Buyung 2017. Kemampuan komunikasi matematis terdiri dari indikator, yaitu yang pertama, melakukan ekspresi matematika, yaitu mengubah informasi pada soal menjadi persamaan matematis secara benar. Kedua, menulis matematis, yaitu mampu menuliskan jawaban permasalahan secara tersusun dan benar. Dan yang ketiga, menggambarkan secara matematis, yaitu siswa mampu melukiskan grafik, diagram, atau tabel, permasalahan atau jawaban penyelesaian secara lengkap dan benar oleh Husna, Maryam, dan Maudi 2016. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wardani, menunjukkan bahwa secara kuantitatif tingkat kemampuan matematis siswa yang dikategorikan rendah sebanyak 9%, yang dikategorikan sedang sebanyak 57%, dan untuk kategori tinggi sebanyak 34%. Yang kedua, metode. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuasi eksperimental, desain dengan rancangan non-equivalen,
post-test only control group design terhadap 2 kelas dalam penelitian ini, yaitu kelas pertama disebut sebagai kelas eksperimen dan kelas kedua disebut sebagai kelas kontrol. Adapun sekolah yang menjadi tempat penelitian adalah SMP Negeri 13 Singkawang. Kelas 8. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kelas 8 SMP Negeri 13 Singkawang yang terdiri dari 3 kelas, yaitu kelas 8A, kelas 8B, kelas 8C yang berjumlah 82 siswa. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah diambil 2 kelas dari jumlah populasi, yaitu kelas 8A sebagai kelas eksperimen dan kelas 8B sebagai kelas kontrol. Dalam penelitian ini akan diperoleh data kuantitatif sehingga untuk menganalisis dalam data didapatkan dari pemberian tes, hasil belajar, pengamatan menggunakan lembar aktivitas, dan motivasi menggunakan lembar angket. Akan dilakukan teknik statistik. Setelah data penelitian terkumpul dari hasil pengumpulan data melalui hasil pre-test dan post-test, angket dan lembar observasi kemudian diolah sesuai langkah-langkah berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh pembelajaran SKI 3R terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa dengan menggunakan uji independen sampel tes untuk mengetahui adanya perbedaan kemampuan komunikasi matematis siswa dalam model pembelajaran SKI 3R dengan siswa yang didapatkan model pembelajaran yang kedua, untuk menjawab rumusan masalah, yaitu mengetahui seberapa besar pengaruh model pembelajaran SKI 3R terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa akan digunakan rumus effect size dihitung setelah melihat atau tidaknya perbedaan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kriteria besarnya effect size diklasifikasikan dengan ketentuan yang ditampilkan pada tabel. Teman-teman bisa lihat pada tabel. Dalam penelitian ini, model pembelajaran SKI 3R berpengaruh besar terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa jika kriterianya sedang dan tinggi. Yang ketiga, untuk menjawab rumusan masalah 3, yaitu mengetahui aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran dengan model pembelajaran SKI 3R. Adapun tabel kriteria aktivitas belajar sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat pada tabel. Aktivitas belajar siswa tergolong aktif apabila presentasi rata-rata perilaku siswa berada pada kriteria cukup, tinggi, dan sangat tinggi. Yang keempat, untuk menjawab urutan masalah 4, yaitu mengetahui motivasi belajar siswa akan dilihat dari angket motivasi siswa terhadap pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran dari 20 pertanyaan. Dengan menggunakan pernyataan dan pernyataan negatif, di mana terdapat 5 alternatif. Jawabannya yaitu sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Adapun tabel kriteria motivasi sebagai berikut.
komunikasi matematis siswa, hasil pengumpulan data selama penelitian diperoleh, data hasil tes kemampuan komunikasi matematis berupa skor dari kelas yang diajarkan dengan model pembelajaran SI3R untuk kelas eksperimen dan pembelajaran langsung untuk kelas kontrol terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa pada materi pola bilangan. Adapun soal post-test yang diberikan sebanyak 3 soal dengan 3 indikator, yaitu menulis, menggambar ekspresi matematika secara keseluruhan, rata-rata hasil post-test, kemampuan komunikasi siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat pada diagram batang yang pertama. Teman-teman bisa lihat pada tabel di bawah, gambar di bawah. Diagram batang nilai rata-rata post-test, kelas eksperimen, dan kelas kontrol. Gambar di atas terdapat perbedaan rata-rata hasil post-test siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. Gambar yang kedua, teman-teman bisa lihat gambar di atas, diagram batang persentase kemampuan komunikasi matematis siswa tiap indikator kelas eksperimen dan kelas kontrol. Gambar 1 dan 2 menunjukkan bahwa secara deskriptif rata-rata post-test antara kelas kontrol dan kelas eksperimen berbeda, namun secara diferensial nilai tersebut belum tentu memiliki perbedaan yang signifikan. Untuk melihat perbedaan kelas yang menggunakan model pembelajaran SI3R dengan kelas yang menggunakan model pembelajaran langsung. Kelas kontrol maka menggunakan uji P 2 sampel independen, namun sebelumnya dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas berdasarkan hasil perhitungan untuk data post-test kelas eksperimen dan kelas kontrol disajikan ada tabel. Tabel sebagai berikut. Yang kedua B, aktivitas belajar siswa. Lembar observasi digunakan untuk mengetahui aktivitas siswa selama mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran SI3R. Pengamatan dilakukan selama 2 kali pertemuan dengan 3 orang pengamat. Persentase hasil pengamatan aktivitas siswa selama 2 pertemuan disajikan dalam tabel. Teman-teman bisa lihat tabel di bawah ini. Itu kategori pengamatan. Pertemuan 1, pertemuan 2, dari tabel dapat dilihat bahwa persentase rata-rata aktivitas pada pertemuan pertama dan kedua, data persentase aktivitas siswa diperoleh rata-rata dari 5 kategori pengamatan, 2 kali pertemuan dan 3 orang pengamat, yaitu sebesar 81,54%. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas siswa selama pembelajaran dengan model SI3R berlangsung berada pada kategori sangat aktif. Menurut Sardiman menyatakan bahwa aktivitas merupakan prinsip yang sangat penting di dalam interaksi belajar mengajar. Aktivitas belajar merupakan aktivitas fisik maupun rohani. Kaitan antar keduanya akan membuahkan aktivitas belajar yang optimal dari beberapa indikator. Aktivitas belajar yang sangat berpengaruh terhadap model pembelajaran SI3R yaitu pada indikator turut serta dalam melaksanakan tugas belajar dengan 6 aktivitas yang diamati. Yang ketiga C, motivasi belajar siswa.
Hasil perhitungan rata-rata angka motivasi belajar siswa pada pernyataan positif dan negatif pada kelas eksperimen dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Teman-teman bisa lihat tabel di bawah ini. Baik, kesimpulannya, berdasarkan hasil pengelolaan data, hasil penelitian dan pembahasan secara umum dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran SQ3R dapat memberikan pengaruh yang tinggi terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa SMP pada materi pola bilangan. Sesuai dengan sub-sub rumusan masalah, penelitian secara khusus dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Model pembelajaran SQ3R berpengaruh terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa SMP pada materi pola bilangan. Model pembelajaran SQ3R memberikan pengaruh besar terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa SMP pada materi pola bilangan. Yang ketiga, aktivitas belajar siswa tergolong aktif dengan diterapkannya model pembelajaran SQ3R pada materi pola bilangan. Yang keempat, motivasi belajar siswa tergolong tinggi dengan diterapkan model pembelajaran SQ3R pada materi pola bilangan. Sekian dari presentasi saya. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, saya memberikan kesempatan untuk teman-teman yang mau bertanya. Saya Baik, saya ingin bertanya. Oke, terima kasih untuk Ibu Brilian. Saya mau bertanya berkaitan dengan SQ3R. SQ3R itu apa? Saya masih bingung tentang SQ3R. Baik, SQ3R. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Saudari Desi. SQ3R itu singkatan dari SQ3R itu adalah merupakan singkatan dari Survey Question, Result, Reset, dan Review. Metode SQ3R ini sangat baik untuk kepentingan membaca secara intensif dan rasional, karena metode ini sangat sistematis dan bersifat praktik. SQ3R. Oh, SQ3R itu metode atau semacam dia metode? SQ3R itu metode membaca yang merupakan singkatan dari survei, question, result, reset, dan review yang sangat baik untuk kepentingan membaca intensif dan rasional, karena metode ini sangat baik dan bersifat praktik. Bisa kembali ke judul tadi. Ini judulnya, pengaruh model pembelajaran SQ3R terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa SMP pada materi pola bilangan. Pengaruh model pembelajaran. Oh, berarti SQ3R ini model pembelajaran. Maksudnya SQ3R ini model pembelajaran
SQ3R ini singkatan dari Ya, maksudnya SQ3R-nya kita sudah tahu singkatannya. Kan di sini model pembelajaran SQ3R. Berarti SQ3R ini suatu model pembelajaran, kah? ya ini suatu model pembelajaran yang sangat baik untuk diterapkan kepada siswa. Berkaitan dengan membaca. SQ3R ini berkaitan dengan membaca tuh tadi. Ya membaca, menggambar. Oh ya, pemasaran. Berarti ketika dia dikaitkan dengan kemampuan komunikasi matematis. Sudah. Pertanyaan saya sudah selesai. Terima kasih. Saudari Desi Maria Adelisa Manbaik yang sudah bertanya. Ya, ini kata udah. Iya, Bianca sama-sama. Baik, lanjut kepada penanya yang kedua. Apakah masih ada teman-teman yang mau bertanya? Oke, jadi baik. Di sini saya akan bertanya seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh teman Brilin bahwa terdapat dua kelas, yang pertama kelas eksperimen dan kelas kontrol. Yang menjadi pertanyaan saya, kelas eksperimen dan kelas kontrol itu seperti apa? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Rosa. Kelas eksperimen adalah kelas yang mendapat perlakuan, sedangkan kelas kontrol adalah kelompok yang tidak mendapatkan perlakuan. Pada penelitian eksperimen akan menggunakan metode simulasi, sedangkan pada kelas kontrol, kelas yang akan menggunakan metode demonstrasi. Apakah masih ada teman yang mau bertanya? Kalau tidak ada lagi teman yang mau bertanya, kami akhiri presentasi ini. Sekian dan terima kasih. Selamat siang semua. Terima kasih. Siang Bianca. Nanti dia tersimpan.